Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Alim, yang ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfis sudur, Dia mengetahui apa yang disembunyikan hati-hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Dia mengetahui mata-mata yang berkhianat. Dan ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Dia mengetahui rahasia kalian dan apa yang tampak dari kalian. Dialah Al-Alim, yang memuliakan manusia dari makhluk yang lain dengan ilmu. Dia memuliakan, mengangkat manusia dari malaikat, dari jin-jin, dari seluruh makhluk dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Dia paparkan kepada malaikat, wahai malaikat, sebutkanlah nama-nama ini jika kalian benar. Qalu subhanak, mereka berkata, maha suci Engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, khabarkan kepada mereka nama-nama ini. Maka tatkala Adam telah mengkhabarkan kepada mereka, Allah pun berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma kuntum taktumun, dan saya mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Inilah Dia Al-Alim, yang memuliakan manusia dari makhluk yang lain, dari segala makhluk dengan ilmu. Demikian pula dengan ilmu, Allah meninggikan
derajat manusia dari manusia yang lain. Dengan ilmu Allah meninggikan manusia yang satu dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka dengan ilmu derajat manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi." Keutamaan seorang alim dari ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dari seluruh bintang-bintang. Maka dengan ilmu jemaah sekalian, Allah meninggikan derajat sebagian orang dari yang lainnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Al-Alim tidaklah memberi ilmu itu kecuali kepada orang-orang yang khusus di sisinya. Ya. Orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Allah memberi ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi hikmah, dan hikmah adalah ilmu. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, yang besar. Sebagaimana Nabi sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah faqihkan dia di dalam agama. Jadi ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu fid din, tafaqquh fid din, ilmu agama. Karena di sana banyak orang-orang yang berilmu, tapi ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka berilmu dalam perkara-perkara dunia. Ya. Profesor, doktor dalam bidang apa? Bidang keduniaan. Ya. Wa hum fil akhirati hum ghafilun. Sementara dari perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama, mereka lalai, tidak mengetahui. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengangkat orang yang berilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dan kebaikan di sini umum, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dalam jasad dan jiwanya, kebaikan ya dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, kebaikan dalam negaranya, mencakup seluruh kebaikan. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, kebaikan dalam penghidupannya, matinya, ya, jiwanya, pikirannya. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan dalam segala bentuk kebaikan, yufaqihu fid din. Allah beri dia pemahaman dalam agama. Kebalikannya jemaah sekalian, siapa yang tidak diberi pemahaman dalam agama, itu indikasi Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Ya. Maka beruntunglah kita ketika alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk mendatangi majelis ilmu. Yang tidaklah kita mendatangi majelis ilmu kecuali para malaikat menghamparkan sayapnya dan mendoakan talibul ilm ampunan, ridhom bima yatlub, karena mereka ridho dengan apa yang mereka cari, karena mereka ridho dengan apa yang mereka tuntut. Ini talibul ilm. Belum lagi dia menjadi alim, dan seorang alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, ya, hatta namla fi juhriha. Memintakan ampun bagi seorang alim apa yang ada di langit, para malaikat, dan apa yang ada di bumi, hingga semut-semut di lubangnya. Memintakan ampun bagi seorang alim. Dan ini adalah keutamaan yang besar yang diberikan oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu keberuntungan yang orang-orang yang berakal sangat menginginkannya. Jemaah sekalian, maka wa may yu'tal hikmah
faqad utiya khairan katsira. Dan ilmu jemaah sekalian, dia adalah cahaya di dalam kegelapan. Tanpa ilmu, seseorang itu adalah seperti orang yang buta, tidak melihat sesuatu. Bisa jadi dia mengejar sesuatu, mengambil sesuatu, dia bersungguh-sungguh meraihnya, namun dia tidak melihatnya. Ternyata yang dia ambil, dia pegang, dia kejar, dia perjuangkan adalah sesuatu yang sangat mudarat bagi dirinya. Ini karena dia tidak melihat. Boleh jadi dia lari dari sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, memberi kebahagiaan bagi dirinya. Ini jika dia tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Maka orang yang tidak berilmu, Allah mengatakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Orang yang tidak berilmu, bisa jadi karena kejahilannya dia bersusah payah mengejar sesuatu, berkorban untuknya, siang dan malamnya habis untuk itu, padahal perkara itu adalah perkara yang akan membinasakan dia. Dan seorang yang jahil, boleh jadi diajak kepada sesuatu, dipaksa dia, tapi dia tidak mau, melarikan diri dari hal tersebut, membelakang dari hal tersebut, padahal itu adalah yang membawa dia kepada kebahagiaannya dunia dan akhirat. Ini karena kejahilan. Maka ilmu adalah cahaya yang menyinari seseorang dalam perjalanannya, yang menemaninya mana yang harus dia perjuangkan dengan benar-benar berkorban untuknya, berusaha di dalam menggapainya, dan mana yang harus dia lari darinya. Ini ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang berilmu dan tidak berilmu? Hal yastawi al-a'ma wal basir? Samakah orang yang buta dan melihat? Hal yastawi adh-dhulumatu wan nur? Samakah kegelapan dan cahaya? Maka jemaah sekalian, ini ilmu. Ilmu yang qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bi alamil malaikah wa suhbatil mala'il a'la yakfi bihi syarafan wa fadla. Nah, sekiranya tidak ada bagi ilmu itu berupa keutamaan kecuali dekat dengan Rabbnya al-alamin dan bergabung dengan alam para malaikat. Ketika seseorang berada di majelis ilmu, maka para malaikat mengelilinginya. Nah, wa suhbatil mala'il a'la, dan bersahabat dengan rombongan-rombongan yang tinggi, yang mulia. Innal ulama warathatul anbiya. Ulama, orang-orang yang berilmu adalah para sahabatnya para nabi, yang mereka lah mewarisi warisan dari para nabi tersebut. Kata Ibnu Al-Qayyim, andai kata tidak ada keutamaan bagi ilmu itu kecuali ini, yakfi bihi syarafan wa fadla, maka ini sudah cukup menjadi kemuliaan dan keagungan bagi ilmu tersebut. Nah, fa kaifa wa iddud dunya wal akhirah manutum bihi masyrutum bihusuli? Bagaimana lagi jika kemuliaan dunia dan akhirat itu tergantung pada adanya ilmu dan dipersyaratkan dengan adanya ilmu, maka tentu menunjukkan lebih utamanya ilmu tersebut. Beliau juga berkata, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin fa huwa min thamaratil ilm. Setiap yang ada dalam Al-Qur'an berupa pujian bagi hamba, maka itu adalah merupakan buah dari ilmu. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli. Dan setiap apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berupa celaan bagi hamba, maka itu merupakan buah dari kebodohan. Perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka bertolak dari hal-hal tadi yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan ilmu Allah memuliakan manusia dari makhluk yang lain. Dengan ilmu Allah mengangkat manusia yang satu dari yang lainnya. Dengan ilmu Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya.
Dengan ilmu seseorang bisa berjalan dengan cahaya. Dengan ilmu seseorang bisa bergabung dengan rombongan-rombongan yang mulia. Maka seorang yang berakal tentu tertarik, rindu untuk mendapatkan ilmu. Tidak saja orang yang baru mendengar, bahkan orang yang telah mengecap, menjalani, menuntut ilmu bertahun-tahun lamanya, senantiasa rindu untuk terus menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya, dikatakan kepada beliau, "Lau bu'ithta ba'da mautik, madza taf'al?" Ditanya beliau, dia merupakan seorang imam yang sudah lama bergelut di bidang ilmu, mendalami ilmu, mengajarkan ilmu. Beliau ditanya, sekiranya Anda dibangkitkan setelah mati Anda, apa yang Anda akan perbuat? Qala atlubul ilma hatta ya'tini malakul mauti marratan thaniyah. Beliau berkata, saya akan menuntut ilmu hingga malakul maut mendatangi saya ke kali yang kedua. Menunjukkan ya, rindunya dia dengan talabul ilmu, lezatnya dia rasa, nikmatnya dia rasa berjalan di jalan ilmu. Ya. Bangkit dari maut sesuatu yang tidak mungkin. Namun andai kata itu terjadi, kata beliau, yang saya akan lakukan adalah menuntut ilmu sampai malakul maut mendatangi saya kedua kalinya. Ini gambaran dari orang-orang yang telah merasakan lezatnya, manisnya, nikmatnya berjalan di jalan ilmu. Naam. Baik. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, manhumani la yashbi'an. Dua kerakusan yang tidak pernah kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhumani la yashbi'an. Dua kerakusan yang tidak pernah kenyang, talibu ilmin wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Iya. Tidak pernah kenyang. Ya. Fasahibul mal, pemilik harta, lau u'tiya wadiyan minadz dzahab, sekiranya dia diberi satu lembah penuh emas, ya, sekiranya dia diberi lembah penuh dengan emas, la tamanna ayyakuna lahu thanin, pasti benar-benar dia akan berangan lagi untuk punya yang kedua. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyaini min adz-dzahab." Ya. Andai kata lau kana li bani Adam wadiyani min adz-dzahab, sekiranya seorang hamba itu, anak cucunya Adam punya dua lembah dari emas, labtaga ilaihi, ya, thalithan, maka sungguh dia menginginkan lembah yang ketiga lagi. Sungguh dia menginginkan lembah yang ketiga lagi. Wala yamla'u jawfu bani Adam illa turab. Dan tidaklah memenuhi kerongkongan anak Adam ini, tidak akan penuh kerongkongannya sampai yang mengisinya adalah tanah hingga dia meninggal. Maka kita saksikan dalam kehidupan, iya. Ketika sudah punya satu toko, ya tentu dia tidak berhenti, akan berusaha toko yang kedua dan ketiga, dan ini sudah dimaklumi. Tadinya nantilah kamu menuntut ilmu, setelah punya perbekalan cukup, punya 10 juta, begitu cukup 10 juta, nanti 20 juta dulu, dan itu terus menerus hingga kita masuk ke dalam liang kubur. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, tidak akan memenuhi kerongkongan anak Adam ini kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan tetap Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang bertobat. Wa kadzalika thalibul ilm, demikianlah pula penuntut ilmu itu. Ya. Demikianlah pula penuntut ilmu tersebut tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, sebagaimana Abdullah bin Mubarak tadi, ya kan? Andai kata dia diberi hidup lagi, dibangkitkan setelah matinya, pasti dia akan gunakan untuk menuntut ilmu. Menunjukkan beliau belum puas dengan apa yang
beliau capai, beliau dapatkan selama ini. Nah, menunjukkan belum adanya kepuasan dari ilmu yang beliau dapatkan selama ini. Nah, wa kadzalika talibul ilm idza madza kalazzatal ilm wa halawatahu izdada ta'alluqan wa syaghafan bih. Demikian pula penuntut ilmu, jika dia telah merasakan kelezatan ilmu, kenikmatan bersama ilmu, maka semakin bertambah ketergantungan dan kerinduan terhadap ilmu tersebut. Ya. Demikian pula yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tatkala ditanya beliau, hal hunaka alimun ghairuk? Apakah di sana ada orang alim selainmu? Katanya la, tidak ada lagi orang alim. Maka dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan di sana ada hamba yang indahu ilm laisa indak. Yang dia memiliki ilmu tidak kamu miliki. Ya, ditunjukkanlah dia dengan sebuah tanda-tanda yang akan dengannya beliau akan mendapati hamba yang alim tersebut yang memiliki ilmu yang tidak beliau miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam bersama orang yang menyertainya, saya tidak akan berhenti hingga saya mendapatkan pertemuan dua laut, sebagaimana yang diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amdiya huquba, atau saya akan berjalan berahkab-ahkab bertahun-tahun. Menunjukkan tekad beliau, keinginan kuat beliau untuk mendapatkan hamba yang alim ini. Menunjukkan pula bahwa beliau belum merasa puas dengan apa ilmu yang ada pada beliau. Nah, maka beliau bertekad, la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti hingga saya menemukan pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Nah, talibul ilm tidak lepas dari perjalanan. Tidak lepas dari perjalanan. Adanya perjalanan menempuh jarak. Maka jangan seseorang bermimpi dia mendapatkan ilmu sementara dia berada di atas tempat tidurnya. Karena menuntut ilmu dari dulu, semenjak dulu menuntut ilmu itu didapat dengan melakukan perjalanan, memutus jarak dengan melakukan perjalanan. Nabi Musa alaihissalam bertekad, la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan pernah berhenti hingga saya menemukan pertemuan dua laut, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Nah, demikian pula salafun as-salih, kanu yashudduna rihalahum, adalah dulu mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang berat li talabil ilm, karena menuntut ilmu. Naam. Fa hadhihi Syu'bah rahimahullah, demikian pula Syu'bah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fa hadhihi Syu'bah rahimahullah, seorang tabi'i, yarhalu syahran kamilan, menempuh sebulan penuh fi talabi haditsin, karena ingin menuntut sebuah hadis, sami'ahu fi min tariqin lam yamur alaih, yang beliau dengar belum pernah beliau dapatkan. Demikian pula Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, balagani min rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asma' min. Telah sampai kepadaku sebuah hadis yang didengarkan seseorang yang belum pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarnya dari Rasul, sementara aku belum pernah mendengarnya. Fabta'tu ba'iran, maka saya pun membeli seekor onta. Fashaddadtu alaihi rahli, kemudian aku pun persiapkan perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran, maka saya pun menempuh perjalanan sebulan. Hatta ataitu Syam, hingga aku sampai kepada negeri Syam. Kepada negeri Syam.
fa idza huwa Unais al-Ansari, maka ternyata dia adalah Unais al-Ansari, sahabatnya. Fa arsaltu ilaih, maka saya pun menyampaikan kepadanya, ya, anna Jabiran alal bab, bahwa Jabir ada di pintu Anda. Fa kharaja ilayya fa'tanaqni wa tanaqtuhu, maka beliau pun keluar hingga merangkul saya dan saya pun merangkulnya. Qultu, saya berkata kepadanya, hadithun balagani anka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madhalimi lam asma'hu. Telah sampai kepadaku sebuah hadis yang engkau mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mendengarnya dari beliau. Maka kata beliau, fa khasyitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu, maka saya khawatir saya mati atau Anda mati sebelum saya mendengarnya. Zur'ah, Muhammad bin Nasr wa ghairuhum yaqta'una al-fayafi 'alal aqdam, mereka melintasi gurun pasir dengan berjalan kaki. Mereka melintasi, ya, gurun pasir dengan berjalan kaki di bawah panas yang terik dengan kekurangan air, iya, siang dan malam. Ini untuk apa? Talabul ilm. Talabul ilm menggambarkan bahwa talabul ilm tidak pernah lepas dari keluar dari rumah dan melakukan perjalanan. Baik. Nah, dan tentu hal tersebut tidaklah lepas dari keletihan, ya, karena safar itu sendiri sudah merupakan, ya, qit'atun minal adzab, sebagian dari bentuk siksaan, ya, apalagi berbulan-bulan. Dan di sini juga menggambarkan betapa besarnya pengorbanan yang harus meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, ya kan, ya, meninggalkan, ya, pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, mempersiapkan bekalnya, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga merasakan keletihan, ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Tatkala beliau telah melewati pertemuan dua laut tersebut, ya, dia pun berkata, bawalah kemari perbekalan kita, karena sungguh kita telah mendapatkan keletihan dalam perjalanan ini. Jadi menuntut ilmu, ya, tentu tidak lepas dari, ya, badan yang letih, mungkin kantuk yang ditahan atau lapar yang ditahan dan sebagainya. Ini tidak lepas. Nah, ya. Baik. Ini yang pertama. Jadi menuntut ilmu tidak lepas dari perjalanan pengorbanan, ya. Yang kedua, butuh waktu yang panjang. Jangan berpikir bahwa menuntut ilmu bisa instan, ya, sebulan 2 bulan sudah bisa baca kitab, ya, setahun 2 tahun sudah bisa menjadi orang alim. Dia butuh masa yang panjang. Dia butuh masa yang panjang. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dzakain, kecerdasan. Wa hirsin, semangat. Ya. Wa ijtihadin, kesungguhan. Wa suhbati ustadin, bersahabat dengan ustad. Ya. Wa bulgatin, perbekalan. Wa tulu zamanin, panjangnya waktu. Dan 6 perkara ini didapatkan dalam kisah Musa alaihissalam. 6 perkara ini didapatkan dalam kisah Musa alaihissalam. Dzakain, kecerdasan. Dan Nabi Musa alaihissalam sebelumnya memang orang alim, cerdas, ya kan? Ya. Wa hirsin, semangat. Ya, dilihat dari tekadnya. Ya. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini menunjukkan semangat beliau. Wa ijtihadin, kesungguhan, yang beliau melawan rasa letih, ya, digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza. Dan dari ayat ini pula kita ambil bahwa menuntut ilmu tidak lepas dari perbekalan. Seorang yang menuntut ilmu harus mempersiapkan bekal, paling minimal pembeli kitab, ya kan, kebutuhannya sendiri dan sebagainya, ya.
tidak lepas dari perbekalan. Jangan menjadi talabul ilm kemudian ya tidak menjaga iffahnya, ya, tidak punya perbekalan, akhirnya di perjalanan hanya menjadi ya kasihan orang. Jadi seorang talabul ilm mesti punya perbekalan. Taib. 4. Jadi zaka, hirs, ijtihad, bulghah, wa suhbati ustad, berteman atau senantiasa bersama ustad. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ketika telah mendapati Khidir alaihissalam, beliau berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Musa meminta kepada Khidir, "Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku senantiasa menyertaimu?" Suhbatu ustaz. "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda," agar engkau bisa mengajari saya ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Suhbati ustaz. Yang kelima. Yang keenam, tulu zaman, panjangnya waktu. Ini tergambar dalam persyaratan yang diberikan oleh Khidir alaihissalam kepada Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak mampu bersabar bersama saya. Ya. Kenapa tidak mampu bersabar? Ya. Ketika diizinkan ikut, Musa menerima, insya Allah satajiduni sabira. Insya Allah kamu akan mendapati saya sabar. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'. Khidir berkata, jika kamu mengikuti saya, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu hatta ya uhditha laka amra, sampai saya memberitakan perkara tersebut kepadamu. Dan ternyata dalam perjalanan Musa alaihissalam tidak mampu sabar. Beliau sesegera mungkin ingin mengetahui hakikat dari perkara yang Khidir belum memberitahu. Ini kesabaran, panjang waktu. Kadang seorang ustadz menunda sebuah faedah karena ada hal-hal yang dilihat dari muridnya. Dan terkadang murid juga terburu-buru ingin mengetahui. Seperti itu. Nah, jadi panjangnya waktu. Ya, watulu zaman, panjangnya waktu. Taib. Jadi sudah jalan menuntut ilmu adalah gambaran yang berat-berat, kemudian butuh waktu yang panjang. Yang ketiga, ilmu itu amat luas. Ilmu itu amat luas. Ya. Al-ilmu la mana walal ilma ahadun la walau marasahu alfasana. Tidak seorang pun yang mampu meraup seluruh ilmu. Tidak, meskipun walau marasahu alfasana, meskipun dia menggelutinya 1000 tahun. Tak seorang pun yang mampu meraup seluruh ilmu itu, meskipun dia tekuni, dia geluti 1000 tahun. Al-ilmu kabahrin dzakhirin, ilmu itu bagai samudra yang luas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Kahfi pula, sebagaimana kisah Musa dan Khidir tadi di surah Al-Kahfi pula. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakan wahai Muhammad, sekiranya lautan itu merupakan tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, menulis ilmu Rabbku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka akan kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Allah. Ilmu Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kita datangkan lagi laut-laut setelahnya. Menunjukkan luasnya ilmu itu. Menunjukkan luasnya ilmu itu. Nah. Jadi jamaah sekalian, dari uraian tersebut ya, setiap orang ya telah mengetahui bagaimana keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, perlunya dia dengan ilmu. Namun ketika tergambar padanya bahwa menuntut ilmu itu butuh perjalanan, butuh pengorbanan, ya kan? Butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran, maka sebagian orang berputus asa. Sebagian orang berputus asa. Sebagiannya telah mencoba, tapi terjatuh dan terjatuh. Iya. Dia telah masuk, mulai menuntut ilmu, belajar, ya. Baru belajar ilmu sharaf sudah syaraf dia. Iya. Sebulan 2 bulan sudah syaraf. Akhirnya tenggelam.
Ada orang yang 10 tahun, 20 tahun ngaji, tidak berkembang-kembang ilmunya. Akhirnya kita tidak lihat lagi dia di majelis. Syekhnya mungkin berkata, atau gurunya, ustadznya mungkin berkata, mungkin muridku si fulan sudah pandai hingga dia mengajar di tempat lain. Iya, karena sudah tidak kelihatan lagi di majelis. Yang hadir ini muka-muka baru, muka-muka senior sudah hilang semua. Oh, sudah alim mereka, sudah menebarkan ilmu. Padahal orang yang telah berputus asa, wah sudah lama saya ngaji, sudah tidak paham-paham, ya kan? Begitu. Nah. Sebagian orang berkata, ya, innani ahduru wa ukathiful hudur lakin akhruju bila natijah. Sesungguhnya saya sering hadir dan sesering mungkin hadir, tapi saya tidak keluar tanpa hasil. Nah, ikhwani, kehadiran kita di majelis ilmu sudah merupakan keutamaan. Ulaikal qaum la yashqa jalisuhum. Mereka lah kaum yang tidak merugi orang yang duduk bersama mereka. Kata mereka, di majelis itu ada fulan yang niatnya dia hanya datang karena kebetulan ada perlunya, ada hajatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni mereka semua. Ulaikal qaum la yashqa jalisuhum. Mereka lah kaum yang tidak merugi teman duduknya. Naam. Jadi tidak paham atau tidak paham, yang penting hadir di majelis taklim itu sudah mendapatkan keutamaan. Cuma tetap kita introspeksi. Kenapa sih saya 20 tahun masih begini-begini saja? Ya kan? Apa yang salah? Apa yang kurang? Nah, apa cara saya belajar yang perlu dibenahi dan sebagainya? Ya, sebagiannya berputus asa, akhirnya tidak hadir lagi. Cukuplah saya di balik layar saja. Ya, di balik toko. Nah. Iya. Nah. Jadi ikhwani, sebagian orang berputus asa. Sebagiannya berkata, siapa sih saya? Saya ini hanya kuli kasar. Saya ini hanya kuli bangunan. Saya ini hanya pedagang asongan. Kayaknya jauh saya dari menjadi seorang alim. Jangan lupa jamaah sekalian, bahwa banyak di antara orang-orang alim mereka berasal dari orang-orang biasa saja. Orang-orang biasa saja. Bahkan Taib, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizahullah dalam kitabnya Ma'alim fi Turuqi Talabil Ilm, sikap seperti ini merupakan penghalang seseorang dari ilmu. Ketika seseorang berputus asa dan merendahkan dirinya sendiri. Merendahkan dirinya sendiri, siapa sih saya? Kata beliau, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, ana wa anta wa Syekhul Islam wal Bukhari wa Ibnu Hajar wal ulama. Saya, kamu, ya, Syekhul Islam, Al Bukhari, Ibnu Hajar dan para ulama, nashtariku fi qaulihi ta'ala. Kita semua masuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Kita, Imam Bukhari, Syekhul Islam, Ibnu Hajar dan para ulama semuanya dikeluarkan dari perut ibunya tidak mengetahui sesuatu. Iya. Kulluna dzalika ar-rajul. Kita semua ini laki-laki yang keluar dari perut ibu itu tidak mengetahui sesuatu. Bahkan aba tidak tahu, ya. Tidak tahu. Naam.
Taib. Al-anbiya war rusul istafahumullah. Para nabi dan para rasul mereka juga masuk dalam ayat ini. Dilahirkan oleh ibunya tidak mengetahui sesuatu. Ya. Walidha, oleh karena itu, la tahkiranna ya nafsak, jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Saya ini hanya tukang batu, saya ini hanya kuli kasar, saya ini tidak punya sekolah. Jangan. Karena ini akan mengantar kepada keputusasaan. Ya. Ini hanya akan mengantar kepada keputusasaan. Taib. Taib. Kata beliau pula, wa hal wulidal Bukhari wa huwa ya'lamu anna kitabahu sayablugul afaq syuhratan wa uluwan wa rif'atan. Apakah Imamul Bukhari itu dilahirkan dalam keadaan beliau tahu bahwa kitabnya akan tersebar ke seluruh pelosok bumi? Ya. Abadan. Selamanya Imam Bukhari dilahirkan tidak mengetahui hal tersebut. Lam yakun ya'lamu dzak hatta ba'da imamatih. Bahkan setelah beliau menjadi imam di dalam ilmu, beliau tidak tahu kalau kitabnya itu akan tersebar ke penjuru muka bumi. Ya. Naam. Lakin babul ikhlas wal badli wal juhdi yu'ti bi fadlillahi aktsar min hada. Akan tetapi keikhlasan, ya, pengerahan kemampuannya, kesungguhannya memberi beliau lebih dari ini semua. Wa hal ta'lamu ma sabab ta'lifihi as-sahih? Apa kalian tahu apa sebabnya beliau menyusun kitabnya as-sahih yang dia merupakan asahhu kutubis sunnah, yang merupakan kitab yang paling sahih alal itlaq tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabab ta'lifihi annaha kalimatun wahidatun fi majlisin wahid. Sebab beliau menyusun kitab tersebut adalah sepatah kata yang beliau dengarkan dari sebuah majelis. Ini yang menggugah beliau menyusun kitab yang menjadi rujukan kaum muslimin. Ya. Di antara sebabnya, yakni di sebuah majelis di halaqahnya Ishaq ibn Rahawai rahimahullah, berkata Ishaq, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fi ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah." Kata beliau, Syekh ini sembari menyampaikan pelajaran, sekiranya ada di antara kalian ini yang mengumpulkan sebuah kitab yang di dalamnya terkumpul, ya, hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa waqa'a dzalika fi nafsi Bukhari, maka perkataan itu tertancap ke hati Imam Al-Bukhari. Tertancap ke dalam hati Imam Al-Bukhari, dan itulah yang menggugah beliau untuk mengumpulkan hadis. Nah, terkadang seseorang itu tergugah dengan sebuah perkataan yang hal tersebut merubah dirinya. Bahkan merubah dari hal-hal biasa menjadi luar biasa. Yang merubah dia tadinya hanyalah, ya, kuli bangunan menjadi, ya, pimpinan pesantren dan sebagainya. Ya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Syekh Albani dulunya adalah tukang perbaiki arloji. Kemudian diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadilah beliau sebagaimana kita kenal selama ini. Demikian pula, ya, Fudail bin Iyad yang sebelumnya beliau adalah perampok di jalan. Namun tatkala, ya, sesuatu ketika beliau hendak menjalankan aksinya, didengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu ay yakhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang saatnya bagi seorang mukmin untuk hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan rendahkan dirimu. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena keputusasaan ini merupakan sebuah penghalang di antara penghalang-penghalang ilmu dari seseorang. Kata beliau,
Syekh Abdullah Jibrin, innal ya'sa wa adamu thiqah bin nafs sababun azimun min asbabi adami tahsil. Sesungguhnya keputusasaan dan tidak percaya diri, sesungguhnya keputusasaan dan tidak percaya diri adalah sebab yang paling besar dari sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu. Ya. Wal insanu idza ra'a ma an'ama Allahu alaihi min salamatil jawarih wa min tawfiril wasail allati yahtajuha talibul ilm yajidu anna hujjatallahi alaihi qa'imah. Dan manusia ketika dia melihat pada dirinya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya berupa sempurnanya anggota tubuhnya, matanya bisa melihat, kakinya bisa melangkah, tangannya bisa menulis, akalnya sehat. Kalau manusia melihat hal ini berupa selamatnya anggota tubuhnya, nikmat yang Allah berikan kepadanya, wa min tawfiril wasail allati yahtajuha at-talib, dan tercukupinya sarana-sarana yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu, na'am, yajidu anna hujjatallahi alaihi qa'imah, maka dia mendapati bahwa hujjah Allah atas dirinya telah tegak. Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Saya telah beri kamu mata, saya telah beri kamu telinga, saya telah beri kamu segala nikmat pada dirimu, dan saya cukupkan berbagai sarana, ya, harta, berbagai sarana yang sekarang ini, yang tidak di zaman dulu ada. Maka telah tegak hujjah atas kita, ya. Kenapa kita tidak menuntut ilmu? Kenapa kita tidak mendapatkan ilmu? Kenapa kita menjadi orang yang jahil? Ya kan? Apa alasan kita? Kalau orang buta mungkin, ya Allah, saya tidak punya mata, saya tidak bisa mencapai majelis ilmu, ya kan? Kalau orang tuli, saya tidak bisa mendengarkan penjelasan syekh. Nah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, dan tidak ada alasan bagi kita ketika kita tetap tinggal di dalam kejahilan. Para pendidik sekarang telah bertebaran. Mungkin dahulu yang tempat menuntut ilmu itu jauh, harus, ya, melintasi samudra dan sebagainya. Mungkin kita berasal, ya, menuntut ilmunya jauh. Namun sekarang pendidik kita, masya Allah, bertebaran di setiap wilayah, di setiap tempat, di setiap masjid-masjid. Maka tidak ada alasan bagi kita bahwa saya tidak mampu menjangkaunya. Ya, saya tidak mampu menjangkaunya. Ya. Kata beliau, la tahkiranna nafsak, jangan kamu meremehkan dirimu. In kunta dha'ifan fil hifz, kalau kamu memang orang yang lemah hafalannya, au dha'ifal fahm, atau lambat, ya, pemahamannya, au bati'al qiraah, atau lambat membacanya, au sari'an nisyan, atau cepat lupa, jangan kamu meremehkan dirimu. Kullu hadhihi adawa'u wa asqamun tazulu idza sadaqta niyah. Seluruh hal ini adalah penyakit-penyakit yang akan hilang, insya Allah, jika kamu jujur di dalam niatmu. Ya, Ustaz, saya tidak mampu membaca, saya ini lambat pemahamannya, saya cepat lupa. Jangan remehkan dirimu. Jangan kamu mundur dari majelis ilmu, karena hal-hal ini semua, kata beliau, tazul, akan hilang idza sadaqta niyah, jika kamu luruskan niatmu. Jika kamu luruskan niatmu. Nah, baik. Idzan iyyaka ra'akallah. Kalau begitu, hati-hati kamu, dan semoga Allah membimbingmu, antahkira nafsak, meremehkan dirimu sendiri. Bal akhlisin niyata lillah, akan tetapi ikhlaskanlah niatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu menuntut ilmu karena apa? Menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan menghilangkan kejahilan pada saudara-saudara kita. Jadi niat pertama menghilangkan kejahilan
dalam diri kita, kemudian menghilangkan kejahilan dari keluarga kita, saudara-saudara kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, yakni menghilangkan kejahilan pada dirinya, wa 'allama, dan mengajarkan, yaitu menghilangkan kejahilan dari orang lain. Nah, tuh. Jadi putus asa dan tidak percaya diri ini merupakan penghalang seseorang dari ilmu. Hilangkan semua itu. Tetap gantungkan harapan. Seseorang yang berputus asa dari majelis ilmu, maka dia seperti orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rahmatillah, innama ya'usu min rahillah al-kafirun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa dikatakan berputus asa dari rahmat Allah? Karena majelis ilmu itu adalah majelis rahmat. Majelis ilmu adalah majelis rahmat. Setelah seseorang berputus asa dari majelis ilmu, artinya dia berputus asa dari majelis rahmat. Kalau dia telah berputus asa dari rahmat, berarti apa dia? Innama yai'asu min rahillah al-kafirun. Nah, innama yai'asu min rahillah al-kafirun. Nah, baik. Fala tai'as wala taqnut. Maka jangan kamu berputus asa. Wajahid nafsak. Ya. Bersungguh-sungguhlah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz. Dan jangan kamu lemah. Di antara kelemahan ya tidak percaya diri. Selalu berkata kayaknya saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Iya. Ingat tadi siapa itu Imam Al-Bukhari? Siapa itu para ulama-ulama? Ya. Seperti itu. Dan jangan kamu remehkan dirimu. Saya ini hanya buruh bangunan, saya ini hanya kuli kasar. Ya. Tahukah kita bahwa para nabi itu adalah para pengembala kambing? Iya. Namun Allah angkat mereka dengan ilmu. Maka jangan rendahkan diri. Siapapun kita, ketika dia mau bermajelis ilmu, dia mau menuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan dirimu. Ya. Falau lam tahsul ilman fi yaumika hadha. Sekiranya hari ini kamu belum mendapatkan ilmu, kamu belum bisa memahami ilmu, fabdul min juhdika fil yaumi tsani. Kerahkan usahamu, upayamu, tenagamu pada hari yang kedua. Jika pada hari yang kedua belum bisa, wa fil yaumi tsalits, pada hari yang ketiga, warabi, hari yang keempat, wasana, tahun ini. Kalau tidak mampu tahun ini, wasanatain, 2 tahun berikutnya. Yang penting kamu terus berada di jalan ilmu. Ya. Dan cukuplah hal tersebut menunjukkan lurusnya niat seseorang. Ya. Ketika dia terus berupaya meskipun tidak paham, ya. Belum mampu mencerna semuanya, tapi dia terus berusaha. Ini menunjukkan lurusnya seseorang, niatnya seseorang, dan cukuplah itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhumul maut faqad waqa'a ajruhu indallah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia berniat hijrah kepada Allah, dia berniat melakukan kebaikan, thumma yudrikhumul maut, kemudian di tengah jalan dia ditemukan oleh kematian, belum sampai niatnya. Siapa seorang menuntut ilmu, berupaya, berusaha, belum sampai dia, ditemukan oleh maut, didahului oleh maut, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini hal yang luar biasa? Hal yang tidak pantas kita berputus asa darinya. Ya. Tanamkan niat, saya harus belajar. Saya harus bersungguh-sungguh sejauh manapun, selama apapun. Bahkan sampai maut menjemput saya. Ya. Bahkan sampai maut menjemput saya. Tahun, 2 tahun. Selama Anda di jalan ilmu, berupaya terus untuk mendapatkan ilmu, insya Allah pahalanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menunjukkan lurusnya niat. Nah, lurusnya niat. Taib. Maka fahris, bersemangatlah ala istiglali kulli ajza'i waqtik, bersemangatlah untuk menggunakan seluruh bagian-bagian waktumu. Farubbama yanfa'ullahu bika baladak, mungkin saja Allah akan memberi manfaat denganmu, dengan perantaraanmu negerimu, dengan sebab usahamu tadi, dengan sebab kerja kerasmu. Bisa saja Allah menjadikan kamu sumber manfaat di negerimu, ya, atau kaummu. Bal qad yanfa'ullahu bikal muslimina ajma'in, bahkan bisa jadi Allah menjadikan kamu manfaat bagi seluruh kaum muslimin, ya. Wala tastab'id hadza, dan jangan kamu anggap ini mustahil, ya. Siapa saya ini? Jangan kamu anggap mustahil, ya. Wala taqul man ana, jangan kamu katakan siapa sih saya, ya. Id laisa 'alallahi bi aziz ay yarfa'a dzikrak, karena bukan hal yang berat bagi Allah untuk mengangkat namamu, ya. Mengangkat kedudukan bukan hal yang berat, bukan hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanshur ilmu, bukan hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala agar ilmumu itu tersebar. Dan kita ketahui bahwa ilmu adalah, ya, investasi tak terputus. Ilmu adalah investasi yang tidak terputus. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika anak cucu Adam, terputuslah seluruh amalnya, ya, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat darinya, ya, ilmu yang senantiasa diambil manfaat darinya. Maka dia adalah investasi yang terus kita nikmati bahkan setelah mati kita. Selagi seseorang alim itu hidup, dia senantiasa mendapatkan doa dari apa yang di langit dan di bumi, ya, termasuk doa-doa yang sering kita dengarkan. Hafizahullah, masih hidup, senantiasa mendapatkan doa hafizahullah, semoga Allah menjaganya, menjaga agamanya, menjaga ilmunya, menjaga amalannya, menjaga keikhlasannya, menjaga seluruh bentuk penjagaan. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya, menjaganya dari hal-hal yang mudarat, menjaganya dari terhapusnya amalan-amalnya, senantiasa didoakan hafizahullah. Dan ini merupakan sebuah keutamaan, ya, sebuah keutamaan. Ketika dia mati telah senantiasa doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dan tidaklah seseorang masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Membuat kita mengerti bahwa betapa besar peluangnya untuk masuk surga, karena tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan rahmat. La yadkhulul jannata ahadun bi'amali, tidaklah seorang kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya, bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasanya, banyak sedekah dan sebagainya, bukan itu. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga kamu ya Rasulullah. Wala ana, tidak pula saya. Illa ayyatagammadillahu birahmatih, kecuali Allah melengkapi saya dengan rahmatnya. Maka amalan adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat. Masuk surga itu bukan karena kita beli dengan amalan kita, bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang alim ketika dia meninggal senantiasa didoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Bukankah ini keberuntungan yang besar? Bukankah ini keberuntungan yang besar yang kita sangat rugi jika tidak mendapatkannya? Maka masih pantaskah kita berputus asa atau mengeluarkan diri dari lingkaran talibul ilm, atau mengeluarkan diri dari lingkaran talibul ilm, ya. Jadi berusahalah, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kamu manfaat, berkah bagi negerimu, bahkan bagi kaum muslimin, Dan jangan kamu berkata saya ini adalah, ya,
orang yang banyak dosa. Hingga ya, saya kayaknya belum layak jadi thalabul ilmi, banyak dosa aku bilang. Ya. Banyak kemaksiatan yang saya lakukan. Saya belum layak dekat-dekat dengan majelis ilmu. Apalagi diambil pendalilan. Ya. Imam Syafi'i bertanya kepada Waqi', "Syaqautu ila Waqi' an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kata beliau, saya mengeluhkan kepada Waqi', guru beliau, tentang buruknya hafalanku. Maka sang guru menyarankan agar tinggalkanlah kemaksiatan. Wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ya, katanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ya, dia ambil pendalilan ini, saya ahli maksiat. Kayaknya belum pantas dekat-dekat dengan majelis ilmu. Ya. Ingat bahwa dekatnya kita dengan majelis ilmu salah satu sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita melangkah sudah dimohonkan ampun oleh para malaikat. Mudah-mudahan hal tersebut akan berkurang dan berkurang hingga hilang. Ya, hingga hilang. Ya. Diceritakan oleh Syekh dalam kitab tersebut, Ma'alim fi Turuqil Ilm, kisah beberapa orang yang dulunya mereka adalah ahli maksiat, namun kemudian mereka menuntut ilmu. Ya. Diceritakan di situ, ya, Abdurrahman ibn Nafis kana fi awali amrihi mughanniyan. Dulunya dia adalah penyanyi. Wa kana dha sautin hasanin, dia punya suara yang merdu. Tsumma taba, kemudian dia bertobat min hadzal munkar, dari kemungkaran ini, wa talabal ilm wa hafidha kitab min kutubil Hanabil masyhura. Kemudian dia menjadi orang yang hafal dengan kitab-kitab Hanabilah. Demikian pula Nasiruddin Ahmad bin Abdus Salam kana qati'ut thariq. Dulunya dia adalah begal di jalan. Ya. Kisahnya suatu ketika dia bernaung di sebuah pohon, tidur-tiduran gitu. Dia lihat seekor burung melompat-lompat di antara dahan. Maka dia pun memanjat. Tiba-tiba dia melihat ada ular yang buta. Yang burung ini melemparkan ulat-ulat makanan kepada burung tersebut. Maka dia pun bertobat dengan hal tersebut, bahwa hal ini dia tidak melakukan kemaksiatan, kemudian tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bertobat, kemudian menuntut ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah hal yang bisa merubah kita dari tadinya pelaku maksiat menjadi ahlul khair. Maka jangan berkata saya ini adalah banyak dosaku. Ya, tidak mungkin diberi ilmu sebagaimana perkataan tadi. Datangnya kita ke majelis ilmu, itulah yang akan menggugurkan dosa sedikit demi sedikit. Apalagi seseorang telah jauh berjalan di jalan ilmu, insya Allah tadinya akan merubah ya dirinya jauh dari sebelumnya. Ini di antara penghalang ilmu adalah berputus asa dan tidak percaya diri. Di antara penghalang ilmu yang disebutkan beliau selain berputus asa adalah at-taswib. Apa itu at-taswib? Ya, nantipi. Nah, karena nantipi selalu kapan menuntut ilmu? Nantipi. Ya. Kapan pi? Nah, nanti kalau sudah bikin rumah. Atau kan butuh tadi perbekalan toh, berarti nanti cukup tabunganku 100 juta. Ya. Ya, ini nanti at-taswib namanya. Ini diantara penghalang-penghalang seseorang dari ilmu. Kata beliau, at-taswib kama yaqulu ba'dus salaf, at-taswib adalah min junudi iblis. Itu diantara tentara-tentara iblis. Ya. Nanti saya menuntut ilmu di hadapan Syekh Fulan. Kalau ini kan baru junior, tidak usah saya belajar dulu, nanti kalau ketemu Syekh. Begitu ketemu Syekhnya tidak lagi mengajar ilmu-ilmu yang dibawa, tidak lagi mengajar nahwu, tidak lagi mengajar sorof. Dia langsung mengajar qawaidul fiqhiyah. Dia belum mampu mencerna ke sana. Akhirnya kata nantinya tidak menyampaikan kepada apa yang dia inginkan. Dia meremehkan ilmu yang direndah-rendah, padahal itu adalah hal yang sangat menunjang dia untuk mendapatkan ilmu yang tinggi. Bentuk-bentuk menunda. Nah, atau nanti saya ke Saudi.
nanti ke Yaman. Nanti ke Yaman. Akhirnya ke Yaman dulu. Iya. Belum sampai ke Yaman sudah ke Yaman. Nah, ini perkataan nanti. At-taswib kama yaqulu ba'dus salaf min junudi iblis. Dia merupakan ya tentara iblis. Ya. At-taswib ay ya'mal al-'abdu ay yaqdiya dzalikal amra ba'da hinin min umri. At-taswib adalah seorang hamba mengakhirkan sebuah perkara ya dari umurnya yang akan datang. Ya, nanti dalam umur 40 tahun kayaknya saya sudah matang itu. Ya. Atau nanti usahaku lancar, saya tidak perlu terjun di situ, kayaknya saya sudah fokus itu menuntut ilmu. Ya kan? Begitu. Biarlah saya benahi dulu bisnis ini ya. Nah, kalau sudah ada nih orang-orang yang bisa menangani, karyawan-karyawan yang bisa jalan meskipun saya tidak terjun di situ, baru kayaknya saya fokus itu menuntut ilmu. Ternyata hal itu tercapai, lain lagi. Nanti perusahaan kedua berdiri ya. Jadi nantinya tidak selesai. Nantinya tidak selesai. Ya, kalau dia nanti sudah dapat menikah ya. Setelah menikah satu kali, ternyata nanti setelah menikah dua kali. Iya. Tidak ada habisnya itu nanti. Nah, taib. Walau ya'rifu dzalikal miskin annal ajala kada. Sekiranya orang miskin ini tahu bahwa ajal itu ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berkata nanti. Ya. Karena nanti itu adalah hal yang tidak mungkin kita, belum terjamin kita mencapainya. Belum terjamin kita mencapainya. Ya. Kata Al-Hasan, iyyaka wat taswib, hati-hatilah kamu dari berkata nanti. Fa innaka biyaumika walasta bigodin. Karena kamu adalah hari ini, kamu bukan esok. Ya. Fa iyakun gadan laka fakun fi gadin kama kunta fil yaum. Jika kamu besok, maka kamu menjadi hari ini lagi. Ya. Paham? Naam. Jadi berhati-hati ketika ada kesempatan menuntut ilmu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak bentuk-bentuk penghalang yang beliau ceritakan di sini. Di antaranya adalah kibr, sombong. Ya. Kemudian malu. Ini penghalang ilmu ini. Penghalang ilmu. Mungkin thalibul ilm memiliki teman-teman yang dia lebih cerdas, lebih cepat menangkap. Namun karena dia malu bertanya kepada temannya, malu dikatakan si fulan berguru pada fulan, akhirnya dia tidak berguru. Luputlah ilmu tersebut. Fulan itu siapa? Fulan itu letting saya aja. Makanya dia tidak mau bermajelis dengannya. Ini kibar. La yata'allamul ilma mustahin wa mustakbirin. Tidak bisa menuntut ilmu seorang yang pemalu dan sombong. Ya. Maka ini adalah penghalang-penghalang yang ada di dalam diri kita. Penghalang-penghalang yang ada di dalam diri kita yang harus kita jauhkan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Di antaranya yang paling penting adalah putus asa dan tidak percaya diri. Kemudian at-taswib, menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, sombong dan malu. Meskipun dia lebih muda dari kita, ya, kita lebih senior darinya, lebih dahulu menuntut ilmu, tapi dia lebih paham, lebih mampu merangkum ilmu, maka jangan malu. Tinggalkan perasaan malu untuk berguru, bertanya padanya. Tinggalkan kesombongan untuk berguru dan bertanya padanya. Saya kira untuk hari ini, saya kira waktu telah cukup sebagaimana yang diminta oleh panitia. Astagfirullah li wa lakum. Saya mohon ampun apa-apa yang salah dari perkataan saya. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya. Ada pertanyaan perihal ilmu, bagaimana status orang yang mengetahui suatu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini butuh rincian, ya kan? Ya, apakah
tidak mengamalkannya itu karena suatu pertimbangan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia tahu bahwa Ka'bah itu dibangun tidak di atas pondasi Ibrahim, tapi beliau tidak mengamalkannya. Beliau punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka berrincian, apakah orang itu tidak mengamalkannya karena ada pertimbangan-pertimbangan maslahat yang lain? Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal, dia tahu ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang tentang hadis tauhid tersebut hak Allah dan hak Rasulullah SAW, maka dia, akankah saya sampaikan kepada manusia? Apalah ubasyirnas la tubasyirhum, jangan sampaikan. Ya, ketika disampaikan itu kan bentuk pengamalan, tapi dilarang ini karena pertimbangan maslahat. Maka tidaklah semua orang yang tidak mengamalkan ilmu itu dihukumi bahwa ya dia tidak mengambil faedah dari ilmu, butuh rincian. Ya, butuh rincian. Benar bahwa kebanyakan orang yang berilmu ketika tidak mengamalkan ilmu tersebut seperti pohon yang tidak berbuah. Namun perlu dilihat lagi apa alasannya. Apa alasan tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang saya dapatkan mengatakan bahwa memanjangkan jenggot adalah syariat para nabi dan merupakan sunnah yang diwajibkan. Tapi di tempat kerja saya dilarang memanjangkan jenggot. Ya. Jika saya meninggalkan pekerjaan saya ini, ada banyak mudarat yang terjadi. Mudaratnya sebatas apa? Apa tidak hidup? Ya. Atau tidak makan? Banyak orang yang tidak bekerja di tempat kerja antum juga makan. Ya kan? Ya. Juga tidak hidup. Bahkan banyak orang yang sukses tidak di tempat kerja tersebut. Ya kan? Ya, punya perusahaan pribadi dan sebagainya. Maka ukuran mudarat ini ya, diukur dulu bagaimana mudaratnya. Ya. Apakah mudarat dalam hal agama atau keduniaan, badan, keluarga atau yang lainnya. Maka ditimbang dulu bentuk mudaratnya. Jangan berkatakan kan ya lebih dahulu menghilangkan mudarat dari mencari maslahat. Iya benar. Tapi lihat bagaimana timbang-timbangnya. Baik. Ataukah perusahaan itu yang menjamin rezeki kita? Ya kan? Iya. Untuk mudaratnya. Jadi timbang-timbang. Bagaimana sikap saya Ustaz? Memanjangkan jenggot atau tak bekerja? Nabi memerintah memanjangkan jenggot. Ya kan? Ya, timbang-timbanglah sesuai dengan keimananmu. Ya kan? Begitu. Nah, itu bentuk ujian bagi antum. Bentuk ujian bagi antum di dalam mengamalkan syariat, dan itu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Adapun orang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak diuji dengan perkara-perkara tersebut. Ya kan? Tidak ada ujiannya, tidak diuji dia perasaannya. Ya, harus kesiapannya tidak diuji. Adapun yang lain diuji. Apakah karena ini kamu harus tinggalkan ini dan sebagainya? Itu adalah bentuk ujian. Maka seorang akan bersikap sesuai dengan kadar keimanannya. Kadar keimanannya. Saya kira cukup. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau mengulang ilmu dari beliau insyaallah. Hari Ahad depan dengan tema seindah doa istri Fir'aun. Jadi temanya seindah doa istri Fir'aun. Kemudian beliau juga yang akan bertindak sebagai tim pada hari Jumat. Ya, Jumat beliau akan di kita ini. Dan malam juga insyaallah kita akan upayakan ya dengan tema giat-giat mendakwahi keluarga. Kemudian subuh juga ada insyaallah temanya di mana Allah. Ya, semuanya temanya menarik insyaallah. Oleh karenanya jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlewatkan ya. Bila perlu sejak sekarang kita sudah buat schedule ya, sudah mengatur program bersama keluarga. Kalau program hari biasanya bisa kita atur ya. Insyaallah program tadi juga harus kita atur bagi para jemaah atau para bapak-bapak ibu yang ingin berpergian, mungkin bisa ditunda dulu atau punya kesibukan yang lain mungkin bisa disetting ya agar bisa diselesaikan memang sehingga hari Ahad nanti kita bisa bersama-sama menurunkan faedah ilmu daripada beliau insyaallah. Kemudian hari Sabtu juga akan ada tabligh akbar di Masjid Fatimah insyaallah, dan maghrib juga ada di sana insyaallah. Nanti akan kami posting, akan kami share melalui grup Makassar Bertauhid, itu grup kita ya. Ada grup yang share kajian informasi kajian mudorot atau tasbih yang ada di sini. Jadi para jemaah yang belum bergabung di grup tersebut silakan add nomor kami ya, itu bisa diminta ke teman yang lain. Kemudian di awal juga ada grupnya, grup Muslimah Bertauhid, bisa masuk ke dalam grup tersebut, bisa di-add juga nomornya insyaallah agar kita bisa senantiasa mendapatkan informasi tentang kegiatan dakwah kita di kita ini. Kemudian tidak lupa juga kami sampaikan bahwa ini masih ada kesempatan karena baru pertama kali, baru pertemuan pertama Ustaz Mulyadi beliau juga mengisi Durusul Lughah di tempat ini, pembelajaran bahasa Arab pada setiap malam Jumat. Itu baru kali pertemuan, baru pengantar ya. Masih ada kesempatan bagi teman-teman atau bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama ikut belajar kepada beliau ya, Ustaz Mulyadi. Kemudian malam Ahad seperti malam tadi ya, juga ada pembelajaran bahasa Arab. Kitabnya kitab Durusul Lughah di Ibu Nabi Nadiha akan dibawakan oleh Ustaz Abatika Ismail bin Haram ya. Beliau saat ini lagi safar ke Pinrang karena Ustaz Ali Faisal ada kegiatan doa di sana, hingga safar dakwah ke Pinrang. Kemudian insyaallah saya juga akan atau kami juga akan membuka program pembelajaran tajwid, akan dilaksanakan pada malam Rabu yang akan menemani sekalian Ustaz Jamal ya, BPP. Beliau juga pekan lalu mengisi di tempat ini. Jadi informasi nanti akan saya share di grup bagi teman-teman untuk para jemaah yang ingin mengikuti kegiatan ini, silakan mendaftarkan diri ya, agar kita bisa juga mempelajari ilmu tajwid tersebut ya, tata cara membaca Al-Quran yang benar. Nanti akan ditemani oleh Ustaz Jamal insyaallah malam Rabu, beliau waktu malam Rabu ya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan sambil menunggu konsumsi yang bisa media yang karena